Welcome, selamat datang di channel YouTube Robi Kencana. Tarik nafas dulu. Nah, video kali ini gue bikin dadakan karena menurut gue ini menarik, yaitu berdasarkan dari pengalaman. Ya terkadang kita meng-create sesuatu atau membuat sesuatu itu agak memaksakan, artinya tidak sesuai dengan kapasitas atau juga kurang sesuai dengan mungkin konsep, desain ataupun penampilan yang pada akhirnya ketika dipaksakan, hal kecil yang dipaksakan akhirnya desain atau sesuatu hal yang sudah kita create itu akhirnya jadi berantakan tuh. Cuma karena perkara hal kecil, dan ini juga merupakan bisa dibilang hal yang cukup fatal sebenarnya untuk kita semua nih, buat teman-teman khususnya pengendara roda 2. Tapi berlaku juga untuk roda 4 sih sebenarnya. Tapi gua nggak akan bahas roda 4, yang gue bahas adalah roda 2. Terutama pastinya adalah tentang motor custom. Seperti tadi gue bilang, kadang kita memaksakan sesuatu pada akhirnya hasilnya itu adalah kurang pas atau kurang sesuai, bahkan bisa mengakibatkan hal yang fatal nih. Untuk di motor custom sendiri, kadang kita lupa nih, kita seneng, kita bikin sebuah motor, ada hal yang memang mungkin bisa dibilang kita agak memaksakan, seperti misalkan dari pewarnaan sebuah motor konsep yang sudah terkonsep, udah asik dilihatnya, ternyata karena pewarnaan yang salah, akhirnya ketika dilihat looksnya itu kurang enak, atau pemasangan seperti part-part, mungkin lampu dan segala macem dan lain-lainnya yang mungkin bisa dibilang agak memaksa gitu, pada akhirnya juga hasilnya juga pasti gak enak. Kejadian kali ini adalah pemasangan badan velg yang memang tidak sesuai, itu benar-benar fatal banget. Nah, kali ini ada motor custom, dan ini sudah 2 kali kejadian di motor yang sama, dan ban yang ukurannya menurut gua adalah nggak sesuai, pada akhirnya mengakibatkan hal yang fatal, yaitu bannya dalamnya pecah, terus ban luarnya juga ya jadi kayak di tengah-tengah antara pelek gitu. Syukurnya alhamdulillah tidak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan sih, tapi menurut gua itu cukup fatal. Nah, seperti apa, langsung kita lihat. Nah, ini seperti ini contohnya, ini ada di motor Benelli, kalian bisa lihat sendiri nih. Inilah yang terjadi di ban belakangnya. Jadi untuk pertama kali kejadian itu adalah ketika motor ini jalan, tiba-tiba langsung kempes seperti bocor gitu, bus. I'm a snake. I'm a super slithery snake. Akhirnya gue bongkar, ternyata ban dalam itu pecah. Ya, jadi setelah diperiksa, dibongkar, ternyata ban dalamnya ini menurut gua kurang sesuai nih dengan si ukuran velg, karena terlihat velg ini lebih lebar. Ukuran ban dalam yang dipakai di awal itu adalah kalau tidak salah 350/400. Sebenarnya kalau untuk ukuran di bannya sebenarnya sih oke, nggak ada masalah. Tapi untuk lebar velgnya itu, jadi menurut gua itu pemilihan ban yang memang ban dalamnya yang salah nih kalau buat ngikutin ini. Oke, akhirnya diganti dengan ban dalam yang ukuran 450/510. Terpasanglah, dan motor ini pun bisa jalan seperti biasa, dipakai sunmori, bahkan sempat touring ke puncak juga gitu kan. Dan itu kondisinya aman nih. Berapa waktu lalu kejadian lagi nih seperti ini untuk yang kedua kalinya. Akhirnya gua coba periksa apa sih yang salah, karena dari ban dalam sudah kita ganti untuk ngikutin si lebar velg, dan untuk ngikutin ban pun gue pikir sudah oke. Apa yang salah? Dan akhirnya gue coba cek untuk lebar si velgnya sendiri, seberapa sih lebarnya gitu kan, karena motor ini awalnya memang bukan gue yang bikin gitu kan, jadi gue nggak tahu persis ukurannya, gue hanya merevisi apa yang memang si customer itu minta. Nah, sekarang kita cek untuk si lebar dari velgnya sendiri. Ini gue ada Sigmat, gue coba cek. Ini udah kita coba pakai Sigman, kita ukur. Ternyata di sini menunjukkan lebar velgnya adalah lebar velg yang sekarang itu adalah 141 mili. Jadi kalau kita bagi dengan inch, ukuran velg itu 5,5 inch. Jadi kalau 1 inch itu adalah 2,54 cm.
Satu in itu 2,54 inch, jadi hasilnya adalah 5,5 inch. Ternyata yang salah itu adalah di velg, karena bannya ini, ban luar ini adalah ukurannya cuma 150/80. Menurut gue kalau kita mau pakai untuk ukuran velg 5,5 in, paling tidak minimal kita pakai lebar ban ini adalah 170. Ya, jadi karena ukuran si ban luar itu 150 dengan velg 5,5 in, makanya bannya ketika dipompa dipaksakan untuk lebar. Pada akhirnya beban kita ketika di motor, beban motornya sudah berat ditambah orangnya, akhirnya ambles. Ya seperti inilah kondisinya. Idealnya adalah sebenarnya kalau untuk ukuran si ban 150 ini kita bisa pakai mungkin idealnya ya 100 untuk velg itu 3,5 in. Dan kalau kita pun mau lebarin paling tidak mentok di 4,5 in dengan ukuran ban 150. Gua rasa itu cukup. Dan ada satu lagi yang menarik adalah selain ukuran ban dan velg yang salah, ini ada juga pemasangan bushing yang menurut gue salah, yang mengakibatkan ban itu untuk pinggiran itu habis. Nah, kalian mau tahu nih, dia posisinya ada sebelah sini karena dia kena rantai. Ya ini teman-teman bisa lihat yang tadi gue bilang, mungkin pemasangan bushing yang kurang tepat atau kurang pas, yang jadinya seperti ini nih. Ini pinggiran ban sebelah kiri itu kena rantai dan bagusnya tuh rata. Menurut gue tuh bermotifnya rata ya, kayak motif diamond. Lucu juga sih jadi rata gitu. Cuman fatalnya adalah sampai tulisannya pun hilang. Tuh tulisannya hilang nih, pokoknya sepinggiran nih. Posisi rantai ini adalah untuk bagian depan nih, bagian sini ya kan, itu mepet sama ban. Mungkin tanpa disadari sama yang punya motor, dibawa kok nggak enak, akibatnya seperti ini nih. Ya sekarang kita coba bongkar dulu ban velgnya, jadi kita lihat bushing dalamnya seperti apa. Dan kita buka cakram dulu deh, pelan, biar nggak apa namanya, nggak dol. Kan ya ininya 15 jadi 14. Setelah gue ambil kunci sok dulu berarti. Barat kemarin karena mentok yang tadi aku bilang pemasangan bushing yang kurang pas, jadi miring, kayaknya habis. Jadi memang pekerjaan custom itu memang harus sabar, nggak bisa buru-buru juga, yang hasilnya nanti memang jadi kurang maksimal atau kurang puas. Buka dulu. Larnya aman. Oh, apaan nih? Ini kalau nggak salah bekas stang ya, dipotong jadiin bushing buat apa? Dalam. Dan kalau dilihat sih masih kurang pas ya, maksud gua gitu. Cuman cukup aneh kalau boshingan ini tuh untuk tromol, dalaman tromol lu pakainya tuh dari stang. Ya namanya custom mungkin sah-sah aja ya, tapi ini tebel sih. Cuman kalau menurut gua, saran gua adalah sebaiknya pakai besi pipa aja. Nih untuk kenapa gua tahu dari stang, karena dari ini nih. Nah ini bagian tengah stang, kalau stangnya begini kan begini, nah ini bagian bawahnya yang dipotong untuk dijadiin ini nih. Tebel sih oke, cuman ya kalau bisa sih jangan dari stang ya, jadi dari pipa besi.
Nah ini yang tadi gue bilang kalau untuk pemasangan bushing yang kurang tepat, akibatnya itu pinggiran bibir ban tuh jadi begini, habis kegesek sama rantai. Ini yang tadi gue bilang dengan ukuran ban dan pelek yang kurang tepat yang mengakibatkan ban dalam itu sobeknya dari pentil nih. Akibatnya seperti ini ban. Jadi makanya kenapa gue bilang tadi fatal ya begini, ketika lo lagi jalan jauh kalau ngebut ya akibatnya fatal karena nyawa. Ya itulah video yang gue bikin dadakan tentang cerita si ukuran ban dan pelek yang menurut gue kurang pas atau kurang tepat. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita semua, ya buat teman-teman termasuk diri gue sendiri juga. Mungkin kita juga kadang memaksakan sesuatu juga memang gak bagus ya dalam hidup gitu. Ya apalagi untuk urusan motor, ya kayak seperti motor custom ini, terutama di bagian vital seperti ya kaki-kaki. Contohnya pelek dan ban ini menurut gue adalah kalau kejadian gini cukup fatal banget nih, apalagi dengan ring 16 yang mungkin nggak semua bengkel atau ya bengkel lah bisa dibilang atau tukang tambal ban yang memang yang punya ban dalam ring 16. Nah itu kan lebih repot. Nah, boleh aja kita untuk ngincer ban belakang tuh biar kelihatan lebih lebar, tapi untuk pemilihan ukuran lebarnya usahain jangan dipaksa, disesuaikan aja. Jadi intinya dalam sesuatu hal, benar kata pepatah, jangan memaksakan diri. Artinya segala sesuatu juga jangan dipaksakan, seperti gaya hidup juga jangan dipaksain. Begitu apalagi untuk urusan si motor atau mobil yang memang berurusan dengan bagian-bagian vital, itu harus disesuaikan. Budget pasti juga menyesuaikan. Itulah video yang gue bikin dadakan ini. Mohon maaf tidak ada bermaksud untuk ngajarin juga atau menceramahin atau juga untuk menyinggung-nyinggung pihak-pihak yang tertentu, enggak. Tapi gue juga belajar juga akhirnya jadi tahu ini kesalahannya ada di mana. Jadi kita sama-sama saling belajar. Gue cuma bisa ngasih informasi aja biar teman-teman juga bisa tahu. Jadi semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue, Robi Kencana, dan juga follow Instagram gue Robi_Kencana.